Baik, perkenalkan nama saya Putu Rika dengan NPM 247820059. Jadi pada video kali ini saya akan mengerjakan video quiz, yaitu saya diminta untuk membuat handphone video. Tugasnya saya diminta untuk menyusun topologi dan memastikan NAC dapat mengakses jaringan internet dan semua network devices dapat diping dari NAC. Kemudian saya diminta untuk melakukan instalasi syslog untuk merekam log perubahan konfigurasi pada switch maupun router. Kemudian saya diminta untuk membuat script Python menggunakan library Paramiko. Kemudian saya diminta untuk membuat script Python tanpa Paramiko untuk meringkas log. Contohnya pada seperti ini. Ini udah ada topologinya, saya hanya perlu membuatnya ulang aja. Di sini yang pertama kita akan masukkan network bridge, kita ganti NAT supaya dia bisa menerima jaringan. Kemudian kita masukkan router. Di sini ethernetnya kita ubah jadi 3. Di sini dia kenapa 3 ya, sebelum jelasin. Kenapa 3? Karena di sini kita menggunakan 3 device, jadi colokan itu harus 3 gitu. Jadi kita checklist Ethernet 1 DHCP. Kenapa di checklist yang Ethernet 1 DHCP? Karena nanti yang dicolok dari network ke NAC-nya itu dari kabel dari port Ethernet 1. Jadi supaya dia nanti di Ethernet 1-nya bisa dapat IP DHCP, dia itu yang di checklistnya DHCP gitu. Karena kita nggak pakai IP statik, karena kalau pakai IP statik dia nggak bakal dapat jaringan gitu. Nah, kemudian di Ethernet 2 di sini baru kita kasih IP statik, karena nanti di Ethernet 2 itu yang bakal kita colokkan ke device-device lainnya, jadi supaya dia tahu alamatnya gitu. Dari 3/24 ya. Kita masuk ini, habis itu kita masukin switch yang ini, yang 2019 aja switchnya, karena yang 2019 ini lebih jarang error gitu sih kata dosen saya. Habis itu kita masukkan router, berempat ya. Nah, di sini udah kita konfigurasi masing-masing. Nah, di sini coloknya sesuai yang topologi tadi dari Ethernet 1 NAT networknya dari Ethernet 1 buat nyolok Ethernet 1 maksudnya tuh, bingung jelasnya. Oke, di sini juga nyolok ke sini, habis itu kita hidupkan tiga-tiganya. Nah, di sini saya jelasin dulu fungsi-fungsinya. Di sini tuh routernya itu fungsinya untuk menghubungkan jaringan VLAN kita keluar jaringan. Switchnya itu berperan sebagai alat penghubung antar perangkat dan dalam satu lokal area network. Sininya ini sama ini sama ini pokoknya terhubung semua antar. Nah, kalau NAC ini dia itu kayak komputer kita lah gitu. Nah, fungsinya itu untuk sebagai server pusat. Di sini dia akan menjadi syslog server dan juga SSH client yang bakal nanti kita coba pada switch juga routernya seperti itu ya. Niat ini ya buat network biar ada jaringan, biar ada sinyal gitu intinya. Oke, kita masuk ke Docker dulu. Nah, di sini di Dockernya kegedean di sini. Nah, di Docker ini kita apa sih namanya? Bakal apt update. Nah, kita tunggu aja apt update. Nah, fungsinya apt update itu ya biar dia update itu ya, dia memperbarui daftar repository, biar Ubuntu itu tahu paket-paket terbarunya itu apa aja gitu, biar dia nggak ketinggalan zaman gitu istilahnya. Oke, habis itu kita coba if config ya, apakah dia udah dapat IP. Nah, tadi kan yang kita colokin dari NAT itu kan Ethernet 1, jadi kita cek Ethernet 1 nya dia udah dapat IP belum. Nah, di sini udah dapat nih, explore ya, kita coba ping masih kita berhasil, nanti dia udah dapat IP. Kemudian kita konfigurasi VLAN, karena di sini kita pakai VLAN pada switchnya, kita konfigurasi VLAN terlebih dahulu. Switchnya ini kita bakal konfigurasi VLAN. Kita masuk ke connect dulu, connect oh ya connect. Habis itu kita masuk buat VLAN 10. Jelasin belakang di antar ya, exit dan VLAN 10, kasih IP address 192.168.1.10 255. Bebas ya IP-nya ini, sebenarnya nggak harus seperti ini. 25 3 kali ya, kayak SEO yang
habis itu no shutdown supaya dia nggak shutdown. Exit. Habis itu kita bakal pindahkan portnya yaitu yang 0/0 sama 0/1 ke VLAN dia, supaya 0/0 sama 0/1 biar dia menjadi virtual local area network, biar dia enggak ya biar gitulah pokoknya. In add bentar, bentar, range 0/0 di sini masuk. Habis itu kita switch port mode akses. Kita switch port akses VLAN 10 pasti kita enter apa sih itu coding. Nah ini dia salah satu itu switch port mode akses. Akses VLAN 10 biar dia pindah ke VLAN 10. Besar PR supaya ada ini kita coba show. Aduh kok banyak itu ya dia VLAN brief. Di sini dia yang Ethernet 0 sama 0/1 nya itu udah pindah ke VLAN 100 ya. Nanti saya bakal kasih penjelasan yang kenapa sih kita buat VLAN tadi itu kan. Sebenarnya VLAN tadi itu kita buat supaya jaringannya itu bisa dipisah-pisah secara logis. Nah misalnya VLAN 10 tuh tadi kita khususkan untuk komunikasi antara switch, router dan juga NAC gitu. Nah kalau interface VLAN 10 itu biasanya disebut SVI atau switch virtual interface. Itu kayak IP yang IP virtual lah yang ada di switch, bukan IP yang beneran gitu maksudnya. Kalau yang switch port mode akses sama switch port akses VLAN itu yang fungsinya buat ngatur port agar dia bisa tergabung ke VLAN 10 gitu lah. Kalau shutdown ya biar dia nggak mati, biar dia kalau nggak dijalankan dia tuh interface VLAN-nya tetap mati dan nggak bisa di-ping gitu lah istilahnya. Oke, kemudian kita bakal konfigurasi routernya. Sebentar, routernya itu ini. Oke, kita masuk sini. Oke, kita /0 bener ya, 0/0 bener tuh. Kita sih cuma masukin IP ya, terus aja di sini satu-satu ya. Coba kita cek. Di sini udah up ya dia di sini. Tidak bisa, udah nyala. Nah, udah sih seperti itu, nggak perlu penjelasan yang ini soalnya itu gampang, nggak susah. Jadi udah ada ya. Kita coba tes koneksinya. Baru lagi. Ini mah konektor sendiri. 10 ada berhasil di sini. Untuk 1 udah berhasil, itu dia berhasilnya koneksinya. Udah kita tes tadi, kita habis itu kita bakal mengaktifkan SSH pada router dan juga switch. Karena tadi kita udah berhasil menyusun topologi dan memastikan NAC dapat mengakses jaringan internet dan semua devices dapat di ping di NAC seperti itu. Kemudian kita yang kedua melakukan instalasi syslog. Enggak, kita SSH dulu di router, masuk router. Stay dulu. Mainnya ada satu aja. Habis itu kita IP, nanti jelasnya belakangan aja ya. Itu lab user itu privilege 15 create 1 2 3 4. Ini udah, habis itu crypto key generate PSA 2024. Nah begitu kita masuk ke bagian lokal.
aktifkan input SSI-nya. Kita kasih exit timeout. Ya. Exit. Nah, di sini aku jelasin kenapa dipakai SSI ya. SSI itu lebih aman daripada telnet karena dia dienkripsi gitu ya. Nah, jadi kenapa aku buat IP domain name sama host name R1 di sini itu fungsinya dia bakal diperlukan nanti untuk generate RSA-nya. Nah, kalau tadi kita nggak buat ini, dia generate RSA-nya itu nggak bisa nanti gitu. Nah, username dan secretnya tadi tuh dibuat yang mana sih tadi? Ya pokoknya yang username dan secret tadi itu dibuat untuk login lokal nanti. Nah, kalau crypto generate RSA itu nanti fungsinya buat bikin kunci publik sampai kunci publik pribadi untuk SSH. Nah, kalau lain VTI 04 itu buat ngatur isi remote-nya lah biar nggak kebanyakan yang bisa masuknya. Misal kalau ini sih 5 ya biasanya maksimalnya. Nah, kalau transfer input SSH ini ya dia bakal yang diizinkan tuh hanya SSH bukan telnet karena kalau kita tadi transfer input telnet ya bakal bisa dijalankan di dockernya atau di NAC-nya itu bakal telnet gitu. Kalau yang transfer input all ya semuanya bisa dijalankan gitu. Oke, kita masuk ke switch lagi. Kita konfigurasinya sama. Kita masuk switch ini, udah switch itu kita sama aja. Oke, mungkin nggak bakal banyak ngejelasin soalnya sama kayak tadi. Samain aja secretnya. Tadi tuh kode enable secret belum sih tadi situ? Kayaknya sih belum ya di routernya. Kita kontrol. Nah, udah sama seperti tadi. Kita cek dulu. So, gak usah lah ya, ini kan cuma ini gak bakal ini. Oke, udah tadi. Yang berikutnya itu kita bakal SSH dari Network Automation Controller ini. Kenapa ya ini kok error-error gini? Aja nih. Oh iya, dokternya lupa aku kasih nama NAC tadi. Ntar aku coba aja ntar. Sebentar ya teman-teman. Berarti SSH-nya ada yang error tadi. Di switch, kita coba di switch ya. Show kalau ini
kok macet ya. Nah, pilihan 10-nya udah up. Udah sih sebenarnya sih. Masih nggak bisa ya? Sebentar deh. Oke, di sini udah bisa. Tadi katanya kita disuruh install SSH dulu gitu katanya. Nah, di sini tadi aku udah coba SSH tapi dia perlu yang ini kodenya. Bentar aku lihat contekan dulu. Sini ada SSH. Min. Oh. Ini kah? Takut salah. Oke, kayaknya enggak ya. Sebentar. SSH min. Min. Plus DV. Group. Kayaknya salah deh. Enggak, bentar ya. Oke, kita lanjut lagi di sini. Kita dapat kode yang benar tadi. Nah, ini kita yes. 1, 2, 3, 4. Nah, sini udah bisa di SSH kode per 1. Exit, kita SSH ke switch. Ini ya. Yes. Apa? Ternyata. Benar ya. Exit. Oke, habis itu kita udah berhasil melakukan SSH dan kawan-kawannya di sini. Kamu bukan kursornya. Ya ampun, ini kenapa lagi kursornya ada aja? Ini kenapa sih ini kursor? Oke, ada jawabannya ya. Karena mau ngapain lupa, oke. Mesti kita kalau melakukan step ini pokoknya kita bakal install di sini, kita bakal install dan konfigurasi syslog di NAC. Kalau sampai NAC lagi tadi udah ada NAC apt get install get install min y. Udah tunggu. Ini agak lama sih sebenarnya sesuai jaringan teman-teman. Kalau ya cepet ini misalnya, kalau lama ya lama. Tunggu aja. Kok lama ya? Tunggu bentar ya teman-teman. Lama.
Oke, sini udah. Terus itu kita bakal mkdir membuat direktorinya, buat menjalankan syslocknya dalam var. Kita nama Nah, di sini kita perlu mengubah yang di dalam source ini. Kita tambahkan sedikit kode aja. Sini sih ya, pada udah nyiapin kode yang bisa blame. Nah, ini kodenya. Nah, ini kodenya itu buat otomasi ntar ya. Oh, Nah, kita pastinya di sini klik kanan aja. Nah, di sini udah bisa ya pastinya. Kemudian kita jelasin dikit aja lah di sini ya. Yang source s underscore ini untuk fungsinya itu untuk menerima log dari jaringan gitu. Kalau yang UDP port 514 ini dia tuh port default protokol syslog yaitu UDP. Jadi kita gunakan itu. Nah, kalau destination di remote ini dia bakal menjadi tempat penyimpanan bagi lognya. Tempat penyimpanan itu seperti yang udah kita tulis tadi atau kita ketik yang di NAC tadi itu yang kita buat mkdir itu yang var log remote all ini. Jadi dia bakal membuat situ ininya lognya nanti seperti itu. Oke, kita kontrol enter kontrol X, coba kita cek lagi. Oke, nah habis itu kita sistem kontrol. Nah, dia hasilnya adalah kita kita akan konfigurasi router dan switchnya untuk syslognya. Kita masuk ke kita masuk router terlebih dahulu. Ternyata itu ini fungsinya dia bakal nanti kalau dijalankan syslognya itu dia bakal menampilkan timestamp block yaitu time dan juga millisecond. Jadi pas dia dapat lognya dia bakal menampilkan itu dia. Kalau nggak pakai ini dia nggak bakal menampilkan itu. Ntar aja jelasin ya. Ini pakai IP Dockernya atau NAC-nya. Oke, saya jelasin dikit. Nah, logging 192.168.1.3 ini dia tuh bakal nanti mengirimkan lognya ke NAC atau IP-nya Ubuntu yang tadi kita udah kita masukkan di NAC. Nah, kalau service timestamp tadi kayak udah aku jelasin supaya nanti lognya itu ada waktu pas kita ngecek. Terus kan kalau logging thread informational itu fungsinya nanti dia bakal hanya mengirimkan log yang penting-penting gitu. Jadi yang nggak penting-penting nggak dikirimkan gitu. Nah, kalau port UDP 1514 ini nah ini 4514 ini dipakainya itu agar router dan switchnya bisa komunikasi dengan syslog min-nya gitu nanti. Ini ya. Router habis itu yang switchnya juga switch tadi isinya sama juga ya kayak tadi ya. Sekarang saya dulu
514 atau 54 sih. Gitu ya. Habis itu kita tes koneksi apa namanya itunya lah pokoknya. Kita tes di ini kayaknya sih bakal error. Nah, sini bakal error dia sini sebentar. Oke, di sini sih sebenarnya mana tadi ya? Ini sih sudah bisa ya ini. Kita coba lakukan sesuatu pada router aja deh. Coba kita langsung kita konten. Tadi kayaknya udah bisa deh di dokumen dia. Mana ya? Nah sebentar aduh. Sebentar nih kok nggak mau dia. Susah lagi nih. Apa ya? Nah ini seperti ini. Kita coba ubah sesuatu di sini. Terus ini. Tapi sini nggak mau dia terima sebentar. Dia nggak mau terima ya. Aduh, sebentar. Oke lanjut sini tadi saya sudah coba. Ternyata dia bisa karena tadi kita kurang kode. Kita pakai kode ini kita perlu tambahkan kode minpip varan syslog ini di ininya. Nah kalau dia ada 2000 kayak gini nih berarti dia udah berhasil terkoneksi. Terusan kita coba jalankan tail minf slash var slash log slash log apa sih sebenarnya remote sebentar log remote konsen remote. Nah di sini udah ya berhasil di sini untuk apa sih namanya apa sih lupa menampilkan log dari router dan ininya apa sih namanya itu dari switchnya. Jadi sudah berhasil. Coba kita lakukan perubahan. Nah, oke tadi kita udah berhasil mengecek lognya. Terusan kemudian kita bakal tanpa paramiko ya tadi. Jadi kita bakal membuat script Python menggunakan library paramiko untuk mengaktifkan semua interface. Terusan inilah pokoknya di sini Oke, sebentar di sini berarti kita masuk ke nrc. Kita apt get install mini python 3 lama ini nih 3 oh iya benar kita tunggu aja. Habis itu kita install paramiko kemudian kita cek yang selanjutnya. Oke agak lama dia ya, tunggu aja. Nah ini rekam nggak sih ya? Oke ini rekam, tunggu sebentar. Lama ya dia install Python 3 ini. Kalau nggak aku pause aja dulu. Udah selesai.
Di situ kita apt install. Install Paramiko. Oke, tunggu aja sebentar. Nah, itu kita buat file yang namanya toggle interfaces. Nah, di sini aku udah nyiapin kodenya tadi, yang ini yang Paramiko. Jadi kita dari sini kita Paramiko sampai bawah. Sampai sini kita masukin di MAC. Bukan. Oh ya, ini benar. Kita tekan di sini. Nah, di sini. Di sini kita jelasin dulu kenapa dia pakai Paramiko. Paramiko itu sebenarnya library dari Python untuk SSH otomatis. Nah, kalau dibanding Telnet, SSH itu lebih SSH lewat Paramiko itu lebih aman dan bisa dikontrol lewat kode. Nah, script ini fungsinya tuh membaca semua interface. Misalnya tadi ini hostnya, IP-nya, username-nya, segala macam ini. Kalau interface aktif, dia bakal dimatikan, shutdown. Kalau dia mati, dia bakal diaktifkan, di no shutdown. Gitu. Di sini, bentar, aku lihat penjelasan itu dulu. Di sini ada penjelasan import Paramiko time sama RA. Di sini tuh kenapa mengimport 3 modul, yaitu lifeline-nya pokoknya yang 3 ini. Kalau Paramiko itu fungsinya itu sebagai library Python untuk SSH, dan dia itu dipakai untuk membuka koneksi SSH, menjalankan SSL remote, dan juga mengirimkan perintah. Nah, kalau time di sini tuh dia fungsinya untuk time sleep gitu. Nah, time sleep itu kayak di mana ya? Sini ada nggak ya? Kalau di sini nggak ada. Nah, pokoknya time sleep itu fungsinya ntar dia itu untuk ngasih delay pada untuk menjalankan setiap perintah kode. Jadi dia nggak langsung terjalankan semua gitu, dia ada delaynya berapa detik gitu lah. Ya dia sikapnya dia memberi waktu device untuk respon sebelum baca output. Nah, RA ini fungsinya regular expression, itu dipakai untuk memecah baris output saat tracing seperti itu. Kalau device ini sih sebenarnya dia buat merepresentasikan setiap perangkat pada switch dan juga router. Di sini ada host, ada IP, sama sih semuanya, gara-gara switch sama router sama semuanya. Oh, di sini ada time sleep, di sini ada delay-nya. Ternyata ya di sini. Nah, itu delay-nya 0,5 di sini. Nah, seperti yang aku bilang tadi, supaya dia nggak langsung ke proses gitu. Kalau misalnya langsung ke proses kan dia langsung nggak pakai time sleep kan dia langsung set gitu. Kalau pakai time sleep dia tuh ada waktu jedanya gitu lah, nggak langsung proses. Nah, kalau dia langsung proses dia ada kemungkinan gagal gitu menjalankan kodenya seperti itu. Kalau Deviation Cell CMD delay ini ya buat helper sederhana, yaitu buat kirim CMD plus new line dan nunggu delay 5 detik, lalu membaca buffernya 5000 byte dan kembalikan hasil decode. Nah, kalau for in devices ini dia fungsinya itu untuk utamanya dia tuh melakukan proses terperangkatnya gitu. Nah, printnya di sini dia untuk logging di konsol kalau supaya tahu device mana yang sedang diproses seperti itu. Udahlah seperti aja penjelasannya, gak usah panjang-panjang soalnya saya juga nggak terlalu ngerti kode-kodenya itu. Habis itu kita coba jalankan. Nah, di sini dia udah berhasil ya, dia pakai Paramiko-nya. Nah, dia kalau aktif dia bakal menaktifkan. Nah, terhubung lagi gitu ya teman-teman. Nah, dinaktifkan lagi ya internetnya tuh. Sini IP dari router, di sini IP dari switch VLAN-nya tadi. Oke, kemudian tadi kan udah itu yang pakai Paramiko. Kemudian kita pakai script lingkasan lognya. Di sini kita pakai yang namanya syslog gitu ya. Syslog. Nah, di sini sih aku juga udah
jadinya tinggal dipakai aja. Nah tuh dia berhasil. Kita masuk ke docker lagi, dokternya ini kita pasang dari sini. Fungsinya scriptnya itu untuk membaca file log, syslog, lognya tadi, lognya tadi. Nah tiap kali kita menemukan kata config itu dianggap menjadi perubahan konfigurasi. Nah hasilnya itu bakal menampilkan total perubahan per perangkat. Ya perangkatnya itu dan atau switch. Nah tujuannya itu biar kita tahu berapa kali konfigurasi berubah tanpa harus baca log manual seperti itu. Kita coba jalankan. 3. Nah di sini tuh ada tuh perubahan 7 banding 1. Nah seperti itulah dia syslognya. Nah, kemudian kita jalankan T lagi, kita mau coba. Nah di sini dia udah berhasil berarti semua kodenya. Nah tadi kita udah menjalankan menyusun topologi dan memastikan NAC dapat mengakses jaringan internet dan melakukan instalasi syslog dan membuat script Python menggunakan beberapa Miko dan juga membuat script Python tanpa Miko gitu. Oke, mungkin cukup sekian video hands-on tugas dari quiz saya. Tugas quiz dari saya dari mata kuliah network programming. Kalau ada salah kata atau salah dalam penjelasan, mohon maaf. Walaupun memang banyak sih salah penjelasannya, saya minta mohon maaf karena saya juga masih belajar. Saya akhiri, saya ucapkan terima kasih telah menonton sampai akhir dan saya akhiri. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.